Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JMN, ketemu lagi dengan saya Ugi Sugiharti, tentunya dalam program Keajaiban Al-Quran. Sekarang ditemani oleh Gary Julizar. Selain Gary ada Ini yang tengah Ani Fitriani Burhan. Ya, terima kasih Bu Ani sudah datang ke studio. Sobat JMN yang di rumah, semoga Sobat JMN yang di rumah sehat walafiat, selalu semangat dalam mengikuti kajian ini. Ger, hari ini ada informasi? Ada informasi untuk kali ini adalah kita sedang membuat program podcast Bu sekarang. Jadi podcastnya tuh tentang komunitas-komunitas gitulah. Nah setelah itu kita juga ada yang namanya Kamis Asik. Nah Kamis Asik ini nanti rencananya kita akan ngobrolin tentang teknologi untuk pendidikan. Nah, nanti Sobat JMN bisa dilihat di program Kamis Asik. Oke. Ya. Nah, tema hari ini apa? Oh iya, seperti biasa Sobat JMN, kita selalu ditemani oleh Om ganteng. Om Gun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Om, sehat hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat semuanya. Semangat terus ya. Amin, insyaallah. Oke. Kita apa temanya kali ini Om? Untuk tema episode kali ini melanjutkan yang episode sebelumnya, yaitu tentang antara al-juz atau juz dan sholat. Jadi temanya itu mengupas tentang struktur sholat. Struktur sholat? Iya. Kalau jusnya apa itu? Kemarin sudah. Oh ya. Kemarin sudah. Oh iya, kebetulan aku nggak ikut ya Wi? Ya, Giri nggak ikut. Aduh, Gitu. ya itulah sibuk dah. Maklum, sibuk ngurusin program yang mau nanti dibawakan. Mudah-mudahan sukses nanti Amin, rabbal alamin. Semangat ya. Iya. Gimana Bu Ani, sehat? Alhamdulillah sehat. Amin. Ya. Jadi sahabat semuanya, hari ini bahasan kita adalah tentang sholat. Karena semua dari ibadah yang kita lakukan yang pertama kali dihisab adalah tentang sholat. Maka saya akan mencoba memberikan satu persepsi lain tentang bagaimana itu dan apa itu sholat dari sisi matematika Al-Quran. Mungkin belum pernah mendengar gitu ya tentang matematika sholat gitu. Belum nih, makanya. Nah, ini kita akan mulai bahas tentang mulai hari ini, mungkin beberapa episode ya, karena panjang sekali. Tapi paling tidak saya akan coba yang simpel saja dulu yang bisa dipahami. Oke, baik. Jadi tempo hari sudah bicara tentang antara al-juz yang episode sebelumnya ya, sahabat ya. Jadi al-juz dan sholat. Ini yang nilai 45, kemudian ini yang 5. Masih ingat ya? Ya, Masih ingat kan? Yang 50 perintah itu kan? Betul. Nah, hari ini, episode ini kita akan bahas tentang struktur sholatnya. Jadi, seperti apa sih struktur sholat itu sebenarnya? Nah, kalau kita melihat dari sejarah daripada sholat di dalam Isra Mi'raj itu sendiri, kemarin sudah kita bahas. Tetapi kemudian menjadi pertanyaan begini, kenapa sih ada perbedaan rakaat di dalam tiap sholat? Misalnya, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian isya, asar, dan duhur itu 4 rakaat. Kenapa ini bisa terjadi perbedaan seperti itu? Karena ini bahasan kita adalah berdasarkan antara juz dan sholat ini merupakan satu kesatuan, maka kita akan ungkap sholat ini berdasarkan juz di dalam Al-Quran. Oke, kita mulai ya, bahwa ada simbol-simbol di Islam itu banyak sekali macamnya. Ada misalnya yang simbolnya adalah begini, bulan. ada simbol bintang. begini. Ini kan Ya. simbol-simbol di dalam Islam ya. Ya. Jadi Ya. simbol-simbol keagamaan itu banyak ragamnya, banyak macamnya. Nah kemudian kalau simbol-simbol di agama lain juga ada. Misalnya seperti salib gitu, itu kan simbol satu agama. Bahwa kemudian di Islam itu paling banyak simbol-simbolnya.
ada simbol misalnya kalau orang melihat gambaran seperti ini kemudian ini pasti orang sudah melihat bahwa ini adalah Ka'bah, simbolnya umat Islam. Nah, tetapi ada simbol di Masjidil Haram yang mungkin lepas dari pengamatan kita semua, terutama yang sudah pernah umroh. Sudah pernah umroh? Belum. Insya Allah tahun depan kita umroh. Amin, Rabbal alamin. Kita bareng-bareng umroh ya, melihat Bareng ya? simbol di Masjidil Haram. Jadi simbol di Masjidil Haram itu ada simbol seperti ini. Ya, Anggap ada, saja ya. ini simetris ya. Iya. Anggap saja ini simetris lah. Iya. Ya betul, aku Ya. pernah melihat ini. Bener. Ada ya di langit-langit, di tembok itu ada simbol-simbol segi delapan yang ada dilingkari. Iya. Nah, ini kalau di metode kita ini disebut sebagai struktur sholat. Nah, yang menjadi persoalan adalah sholat fardu itu ada 5, tapi ini ada 8. Nah, ini bagaimana? Nah, ternyata ada 3 sholat sunnah yang nama sholatnya itu ada atau dipakai sebagai judul surat. Lail, ada sholat lail. Terus kemudian ada sholat fajar, Ya. ada surat al-fajar, dan sholat duha, ada surat ad-duha. Nah, jadi kita melihat dari sisi itu. Nah, tetapi dari mana kemudian kita akan memulainya? Kan itu pertanyaannya ya. Maka yang harus kita lihat adalah ketika suatu proses Isra Mi'raj, Rasulullah menerima wahyu yang pertama ketika sholatnya beliau, yang dilakukan itu sholat apa? Karena sebelumnya jelas Rasulullah sebelum Isra Mi'raj tidak melaksanakan sholat fardu, tapi hanya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat saja. Kapan waktunya? Yaitu antara pergantian siang dan malam dan pergantian malam dan siang. Jadi sekitar asar, makanya sholat asar itu disebut sholat wusto, sholat utama. Karena di situ sejarahnya Rasulullah sebelumnya melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum ada perintah sholat fardu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan begini, sholat apa, sholat fardu apa yang dilaksanakan Nabi Muhammad pertama kali? Sholat fardu apa? Pasti beliau melakukan itu, tidak mungkin tertinggal. Nah, kemudian ketika kita meruntut sejarahnya, Isra Mi'raj itu dilakukan pada malam hari. Namanya juga Isra, perjalanan malam. Perjalanan malam. Pasti malam hari. Malam hari, betul. Maka hanya ada satu sholat fardu pada malam hari, yaitu sholat Isya. Betul ya? Iya. Sholat Isya. Jadi sholat Isya ini kemudian kenapa dilakukan yang pertama? Yaitu dasarnya adalah tadi, karena perintah sholatnya itu malam, maka ketika beliau sudah menerima itu, beliau pastinya langsung menjalankan sholat fardu Isya. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa sih sholat Isya itu 4 rakaat? Kok tidak 3? 2? Nah, Ini mestinya ini bisa terjawab kan? Nah, maka tadi yang konsep ini sama sholat, ini yang 45 ya, ini kemudian 5, ini perintahnya yang 50 awalnya. Ini konsepnya adalah dari sini. Ini yang episode sebelumnya sudah kita bahas ya. Iya. Nah, karena dasarnya adalah dari juz, maka kita harus memberikan jawaban ini ke dalam konsep juz. Saya ambil contoh misalnya, seandainya sholat Isya 2 rakaat. 2 di juz 2 isinya adalah Al-Baqarah. Yang disuruh sholat masa Al-Baqarah? Kan nggak mungkin, karena yang disuruh sholat adalah kita sebagai manusia. Nah, kemudian seandainya Isya ini 3 rakaat, maka kita lihat di juz 3. Juz 3 isinya adalah Al-Baqarah dan
Ali Imran. Sapi dan laki-laki yang disuruh sholat, wanita enggak. Kalau ini 3 rakaat. Iya. Tapi konsepnya adalah ini 4 rakaat. Mari kita lihat juz 4. Juz 4 isinya itu adalah Ali Imran dan An-Nisa. Iya. Jadi Ali Imran dan An-Nisa atau laki-laki dan wanita inilah yang disuruh untuk sholat. Dan uniknya, silakan buka Al-Qur'annya sahabat JMN di rumah. Surat An-Nisanya di juz 4 itu hanya 1 sampai 23. Ini hebatnya. Ini menunjukkan bahwa untuk seorang wanita normalnya itu hanya 23 hari di dalam 1 bulan menjalankan sholat fardu. Karena sisanya berhalangan. Iya. Sampai sepresisi ini Al-Quran memberikan satu pemotongan ayat sehingga ini hanya sampai 23. Pun begitu, karena 23 adalah jumlah kromosom manusia, maka siklus bulanan seorang wanita adalah siklus 23 harian. Jadi kromosom itu adalah inti dari sel. Nah, itu nanti akan terlihat di sini bahwa siklusnya selalu 23 harian, kemudian kalau orang bilang haid ya. Haid atau datang bulan gitu. Makanya di juz 4 surat An-Nisa jumlah ayatnya hanya ayat 1 sampai 23. Ayat 24-nya sudah masuk di juz 5. Iya. Nah, ini secara hitungan matematis akan terlihat sekali kenapa terjadi satu pembahasan tentang antara sholat dan juz. Iya. Nah, kemudian konsep ini juga memberikan satu informasi bahwa ini adalah antara hubungan laki-laki dan wanita. Maka di dalam konsep Isya, sholat Isya ini bisa kita jadikan sebagai suatu bentuk untuk mengharmonisasikan antara hubungan suami dan istri. Maka ketika suami dan istri ada bermasalah, ajaklah untuk sholat berjamaah. Minimalnya di Isya aja. Antara suami dan istri. Ini akan meminimalisir konflik yang terjadi di dalam keluarga. Bukan berarti di dalam keluarga tidak ada konflik, pasti ada konflik. Tidak mungkin keluarga itu hahihi, itu happy terus, enggak. Pasti akan ada satu masalah. Nah, kemudian karena nanti yang kita hitung adalah sholat fardunya dulu. Sebetulnya kalau dari sholat Isya baru ada lail kan, baru subuh. Tapi karena kita menghitung dari sisi yang fardu dulu, maka kemudian sholat subuh. Subuh di sini. Ya, subuh. Oh, sini, maaf ya, karena ada lail, fajar, baru subuh sini ya. Sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat. Kalau kita tampil di sini 2, nanti akan kembali ke 4 lagi, kembali lagi ke sini kan. Nah, maka kita harus melihat dari sisi yang berbeda. Yaitu 4 ditambah 2. Jadi 6 ya. Juz 6 isinya adalah An-Nisa dan Al-Maidah. Juz 6 An-Nisa, Om. Dibuka itu Iya. Qur'annya. Juz 6 itu An-Nisa dan Al-Maidah. Jadi ada 2 surat yang melatar belakangi dari juz 6, An-Nisa dan Al-Maidah. Maka bisa dilihat bahwa ketika di dalam proses ini, di dalam perjalanan waktunya yang paling sibuk adalah seorang wanita atau seorang istri. Iya. An-Nisa dan Al-Maidah, hidangan. Dia yang menghidangkan segala bentuk kebutuhan daripada suatu keluarga, yang menyediakan makanan malam, mengurus anak, Udah kodratnya pembelajaran. begitu. Memang begitu wanita. Karena akhlak seorang anak tergantung pada ibunya. Ibu, betul. Jadi ya. tanggung jawab akhlak itu pada ibunya, bukan pada suaminya. Tapi bukan berarti suaminya lepas tangan, tidak.
Tapi tugas yang utama adalah pada ibunya. Karena semenjak di dalam kandungan, dia sudah harus diberikan satu asupan-asupan yang baik. Doa-doa yang baik, kata-katanya tidak boleh sompral dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian setelah subuh nanti di sini ada duha. Iya. Baru di sini duhur. Ditambah 4 duhur. Duhur itu mengacu kepada juz 10. Juz 10 isinya adalah Al-Anfal dan At-Taubah. Iya. Jadi Al-Anfal adalah harta pampasan perang atau harta, At-Taubah adalah pengampunan. Iya. Nah, jadi di konsep duhur ini adalah jam-jam produktivitas. Maka ketika duhur kita disuruh istirahat untuk kemudian bersujud, sholat. Artinya di dalam ketika seorang laki-laki mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, kalau di sini tadi seorang ibu ya, tapi di sini adalah dominan seorang laki-laki atau seorang suami. Karena tugasnya adalah mencari nafkah. Nafkah yang apa? Yang toibah, yang baik. Maka selalu ada kata-kata halalan toibah, halal dan baik. Jadi harta yang diampuni, harta yang baik. Jadi bukan hanya sekedar bahwa ketika kita sholat duhur, kemudian tidak mengikuti petunjuk daripada sholat itu sendiri. Bagaimana disuruh mencari harta yang baik. Nah, ini konsep. Kita bicara tentang konsep. Konsep-konsep ini seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi di konsep duhur ini, yang saya tadi bilang bahwa ini adalah jam-jam produktivitas, maka ketika dari berangkat kerja sampai istirahat, pasti terjadi satu akumulasi persoalan yang sangat luar biasa, dan kemudian kita disuruh break istirahat. Nah, ketika istirahat, kita disuruh bersujud. Sujud itu ketika kepala menempel ke bumi, kan? Bumi, iya. Fungsi bumi adalah dia sebagai arde, atau dalam bahasa Arabnya ardi. Fil ardi. Itu arde, itu mengenolkan artinya. Jadi, ketika terjadi satu interaksi di lingkungan, maka terjadi unsur-unsur negatif di dalam kepala manusia. Si manusia itu harus bersujud untuk mengenolkan kembali, sehingga akan menjadi fresh kembali ketika mulai bekerja kembali. Oh, jadi kalau terjadi konflik ya di waktu itu bisa ya, misalnya di lingkungan kerja, cepat ambil wudhu, kemudian bersujud, nah dinolkan lagi ya, pikirannya lagi. Gitu ya. Betul, karena fungsi daripada pada bumi salah satunya di dalam ilmu fisika itu mengardekan dia, mengambil satu unsur-unsur negatif kemudian dinolkan. Maka ketika ada rumah tinggi gitu ya, itu pakai apa namanya? Ini penangkal petir ya. Dia dinolkan, sama seperti itu. Salah satu fungsinya adalah itu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sholat asar. Ya. Nah, kita tahu kalau sholat asar itu 4 rakaat juga. Jadi 10 ditambah 4, 14. Ya. Pertanyaannya adalah, ketika seorang suami mencari nafkah, lantas stornya kepada siapa? Pada istrinya. Pada istrinya. Maka di juz 14 ini isinya adalah Al-Hijr dan An-Nahl. Coba perhatikan di sini Al-Hijr. Al-Hijr itu adalah batu. Tetapi dalam konsep di sini adalah batu yang berharga, batu mulia, diamond dan sebagainya. Itu yang dihasilkan oleh seorang suami. Setelah mendapatkan harta yang bermanfaat itu, diserahkanlah kepada An-Nahl. Di dalam satu komunitas An-Nahl, lebah yang hanya ada satu ratu. Maka ratu itu di rumah itu menjadi bos. Wanita di rumah itu menjadi bos. Jadi bagaimana pengelolaan sang ratu ini untuk mengelola hasil ini?
manage-lah dengan baik. Jadi kemudian Boleh makanya bertanya dipotong. ya, Itu semuanya Apa ya? hasil dari suami itu penghasilannya diserahkan kepada istrinya atau ada apa persen misalnya berapa persen gitu kan? kesepakatan aja lah. Kesepakatan. Tapi intinya suami wajib memberikan nafkah. Intinya ada sih. Iya. Mengenai persentase Berapa aja ya terserah mereka gitu ya. Terserah ketika ada individu. keikhlasan di antara kedua orang tersebut dari suami istri tersebut, maka Soalnya selalu ada permasalahan ya di masyarakat. Itu harus semuanya gitu kan. Harus semuanya. Jadi kalau tidak semuanya katanya suami itu dosa, tidak memberikan nafkah keseluruhannya. Padahal kembali lagi kepada kesepakatan. Saya tidak berani memberikan judgement bahwa itu dosa, tapi silahkan nanti ditanya kepada yang lebih ahli. Iya. Karena yang kita bahas adalah tentang matematika. Yang penting di sini ya garis bawahi kita, suami itu memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kesepakatan mereka, itu Betul. aja. Itu Iya. aja intinya. Iya. Jadi keriduan di antara Iya. keduanya. Antarodin. Apa namanya? Keriduan di dalam satu agama, ketika saling ridho ya Allah juga akan ridho. Insya Allah akan begitu. Iya. Oke, jadi maka ketika seorang wanita di dalam pengelolaan keuangan, manajemen keuangan di dalam keluarga, ada sisa misalnya, dia selalu memberikan, dibelilah satu hal yang investasi yang berguna, emas misalnya. Ini kan Iya. batu juga kan. Iya. Itu ibu-ibu paling suka yang begitu, Iya. emas dan sebagainya. Nah ini salah satu bentuk dari manajemen keuangan yang paling kecil yaitu di dalam rumah. Nah kemudian maghrib. Sholat maghrib 3 rakaat. Ini berarti tambah 3, 17 ya. Juz 17 isinya adalah Al-Anbiya dan Al-Hajj. Iya. Ini Al-Anbiya adalah nabi-nabi. Nabi sudah selesai. Berarti ini sebetulnya artinya adalah pemimpin. Iya. Ya kan? Maka dari keseluruhan ini, harapannya konsep ini adalah kita mampu menjadi pemimpin, minimal untuk memimpin diri sendiri. Bagaimana kita diajarkan oleh Al-Quran bahwa kalau kita mampu memimpin diri sendiri, insya Allah kita akan bisa mampu memimpin orang lain. Di dalam satu skup yang terkecil adalah memimpin keluarga. Maka logikanya konsep Al-Hajj ini ya. Konsepnya kalau kita lihat ya dari konsep Al-Hajj itu sendiri, ini adalah konsep tentang suatu kesempurnaan. Iya. Maka melihat dari struktur penulisan, ini kita ini jim. Ini kan penulisannya haji ya. Iya. Haji. Kalau di dalam struktur huruf, ini mestinya kan kalau strukturnya alif, ba, ta, sa, jim, ha. Mestinya ha dulu, baru jim. Oh iya, kalau dalam Iya kan? urutan Ini itu, kan iya. sebetulnya terbalik. Iya. Kalau ini huruf kelima, ini huruf ke-6. 6. Tetapi di dalam konsep haji dia dibalik, ha dulu. Berarti 6 dulu, baru 5. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena yang lebih utama itu adalah rukun imannya dulu. Baru mengerjakan rukun Islam. Jadi tidak ujuk-ujuk rukun Islam baru beriman, tidak. Iya. Beriman dulu baru rukun Islamnya. Inilah konsepnya. Nah, maka konsep haji adalah orang yang mengerjakan rukun iman dan rukun Islam. Iya. Jadi seorang haji hanya itu kok, simpel. Bagaimana dia bisa mengukur gitu ya? Tanggung Jadi jawab. bukan gelar orang yang sudah umroh haji gitu. Ya, itu- haji katanya. Haji. Itu nanti ada sisi politis. Oh, itu ada sisi Iya, politis. ada sisi Oh, bukan politis. ya? Dulu waktu zaman Suka ada yang Belanda. marah kalau tidak ini ditulis haji Ya. dan hajahnya. Nah, itu nanti jadi Padahal- politik identitas nih. Oh, iya iya. Padahal iya, itu paham, bukan paham.
Bukan gelar ya. Jadi haji yang sebenarnya itu adalah Yang mengerjakan rukun Seperti iman. begini. rukun iman dan rukun Islam. Sholat Jumat 40 kali berturut-turut Ya. itu juga sudah sama dengan haji. Haji. Iya. Kan gitu ya. Iya. Iya. Sekarang kita lihat. Surat 62 Lucu. itu surat Al-Jum'ah. Iya. Al-Jum'ah. Al-Jumu'ah. Al-Jum'ah. Ya. Itu surat 62. Sementara yang dikerjakan 40. Ya kan? Surat 40 itu surat Al-Mu'min. Ya. Al-Mu'min. Al-Mu'min. Nah, kalau 62 dikurangi 40 sama dengan Dua-dua. 22. Surat 22 itu suratnya adalah Al-Hajj. Al-Hajj. Iya. Jadi konsepnya akan selalu begitu. Iya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa semua angka yang ada di dalam Al-Qur'an itu merupakan satu kompas petunjuk untuk Iya. kita mencari satu jawaban di mana mau kemana ini sebenarnya. Iya. Nah, maka setelah ini konsep ini kita berlaku sampai pada Al-Hajj, kita mampu menjadi pemimpin untuk diri sendiri, maka barulah yang selanjutnya yaitu Lail di sini 19, karena ini yang kita ambil adalah minimal 2 rakaat. Ya. Karena sholat sunnah adalah 2 rakaat. Iya. Ini di sini kemudian sholat Lail, terserah kebutuhan kita masing-masing apa. Ada yang sholat Lail itu banyak ya, yang pokoknya sholat yang dilakukan malam hari lah. Iya. Itu kategorinya sholat Lail. Kemudian baru di sini 21 ya, tambah 2 rakaat itu sholat Fajar. 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 Sholat fajar itu Menjelang juga fajar. 2 rakaat. Iya. Nah, kemudian yang terakhir di sini 23. Duha. Ya. Sholat Ada duha. Duha. Sholat duha. Nah, sholat duha ini juga 2 rakaat. Jadi konsep ini, struktur sholat ini salah satunya adalah kita mencoba menggali tentang potensi sholat. Barangkali ini sebagai satu bentuk pemahaman lain untuk pemahaman kita, sehingga kita mengerjakan sholat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, Iya. tetapi ada rasa tanggung jawab yang berbeda. Itu harapan kami. Maka sebenarnya kalau kita hitung angka-angka ini, kita jumlahkan, kita mulai 4 ditambah 19 23, Iya. 23 ditambah 21 44. 44 ditambah 6 50. 50 ditambah 23 73. 73 tambah 10 83. 83 tambah 14 97. 97 ditambah 17 114. 114. Oh, amazing. Ini adalah jumlah surat Al-Qur'an. Surat Al-Qur'an. Jadi dari mana kemanapun penjelasan tentang Pasti. struktur Al-Qur'an, kita akan kembali ke Al-Qur'an lagi. Al-Qur'an. Lagi. Jadi inilah bahasan tentang sedikit tentang kupasan sholat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tapi paling tidak adalah mari kita kerjakan antara membaca Al-Quran dan sholat itu menjadi satu rutinitas yang tidak pernah ditinggalkan. Karena kata Rasulullah, jangan meninggalkan 2 perkara, Al-Quran dan sunnah. Sunnah di dalam yang tidak boleh ditinggalkan, salah satunya adalah, bukan satu-satunya ya, salah satunya adalah sholat. Barangkali ada pertanyaan untuk Gary. Ada. Oke, apa Gimana, pertanyaannya? Ini yang pertama, yang sholat isya. Itu kan Ali Imran dan Anisa. Betul. Laki-laki perempuan. Iya. Berlaku untuk goib nggak? Karena jin itu ada yang Islam kan. Goib. Berlaku untuk goib nggak? Saya hanya bicara tentang untuk manusia lah. Oh, untuk manusia. Oke. Untuk manusia. Cukup. Kalau untuk yang goib saya tidak bisa jawab, terus terang saja tidak bisa jawab. Karena matematika jelas. Iya. Jelas iya. itu matematika. Soalnya aku bingung mikir gitu.
ini laki-laki perempuan kan itu juga ada laki-laki perempuan. Ya, pertanyaannya begini. Berarti ada jin laki-laki, ada jin perempuan kan gitu. Iya, binatang pun ada yang laki-laki dan Ya, perempuan kan gitu. itu. Tapi ya saya nggak tahu sendiri jin itu kayak apa bentuknya. Iya. Tapi itu wajib kita yakin bahwa itu ada. Ada. Ya. Karena Tapi ada. selesai di situ Kalau sebenarnya. binatang, Ya kan nggak disuruh Nggak sholat. disuruh nggak sholat, ada. Iya, manusia yang benar. disuruh sholat. Manusia Kan yang tadi disuruh sholat. Al-Baqarah. oh iya. Iya iya. Bu Ani, Wah, ini gimana? Kalau pertanyaan nggak ada sih, cuma ini tuh kayak pembahasan hari ini tuh kayak buat bekal buat yang belum nikah juga ini bisa Nah. jadi Ya. ini Emang nih belum konsep nikah? ini nih. Oh, belum nikah ya Bu Ani ya? Bukannya udah punya suami ya? Suaminya kan, oh itu. Ya, berarti bagus Mbak Ani sebelum Nah. nikah sudah punya bekal. Ini Tapi- konsep ini Bu Ani. Iya. Konsep ini Bu Ani. Betul. Enggak dikirain suaminya Roma namanya, Bu. Konsep Oh itu konsep aneh yang di juz 4. film ya salah. Bukan. Ya. Konsep juz 4 juga bisa dipakai untuk mendekatkan jodoh. Iya. Itu bisa. Bacalah. Ya, nanti ada Iya. sendiri tentunya kan. Ada tersendiri. Gitu barangkali sahabat JMN di rumah yang di Garut, yang di Padang, kemudian saudaraku semua yang di kampung. Sebentar Om, Di saya Ibnu Hasan. Om, satu lagi lah. Oke, apa? Itu tuh yang tadi apa? Yang sujud itu menolkan lagi itu kayak apa ya? Kayak aduh, saya bingung ngomongnya. Jadi nanti aja lah. Nanti aja Nanti curhat. jawabannya next time. Ya, Pak. Iya, next time. Oke. Ya. Jadi untuk kali ini semua sahabat JMN yang ada di rumah Semoga cukup sehat. sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan Ya. di dalam tulisan maupun kata-kata. Saya sebagai manusia tidak lebih dan tidak kurang, hanyalah berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Ya, Bos. sobat JMN, kajian kali ini cukup sampai sini. Semoga sobat JMN di rumah tidak puas dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Gunawan atau Om Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.